Shalom semua jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih boleh menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Jadi saudara, marilah kita tetap bersemangat menjalani kehidupan hari ini. Meskipun kenyataan hidup ini tidak selalunya mudah, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala keadaan, termasuk di dalam hal yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Marilah kita dengan rendah hati belajar firman Tuhan hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bapa, bantulah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang kami akan belajar hari ini. Bapa, berbicaralah di tengah kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah bertumbuh dalam kasih karunia Allah di tengah pandemi COVID-19. Yaitu bertumbuh dalam kasih karunia Allah di tengah pandemi COVID-19 yang didasari daripada teks Alkitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Saya akan baca di sini. Tajuk di atas adalah hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah itu kasih karunia? Atau apakah itu anugerah? Nah, saudara, kasih karunia adalah kasih yang tidak bersyarat daripada Allah yang diberikan secara percuma kepada manusia yang sebenarnya tidak layak menerima. Saudara, Allah begitu mengasihi manusia dan Dia tidak mau satu ciptaannya pun binasa. Sebab itu saudara, Allah memberikan kasih karunia itu kepada manusia melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mati di kayu salib sebagai korban dosa manusia, supaya hubungan Allah dengan manusia itu diperdamaikan. Nah, jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan masuk di dalam kasih karunia itu. Yesus adalah satu-satunya pintu untuk kita boleh masuk di dalam kasih karunia Allah. Nah, saudara, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka seluruh kebenaran Kristus itu memenuhi hidup kita. Sehingga Allah memandang kita benar di hadapan Dia. Karena Allah tidak lagi memandang diri manusia yang penuh dengan noda dosa, tetapi Allah memandang Kristus Yesus yang ada di dalam diri manusia itu, sehingga manusia itu menjadi benar di hadapan Allah. Nah, saudara, oleh karena Kristus, maka manusia dapat membina hubungan semula dengan Allah dan dapat menikmati berkat-berkat dan janji-janji Allah. Nah, saudara, ayat yang ketiga hingga keempat, saya baca di sini, ayat yang ketiga hingga keempat. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga hingga yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita bukan saja bermegah di dalam kasih karunia yang Allah berikan itu, tetapi kita juga bermegah di dalam kesengsaraan dan penderitaan kita. Nah, saudara, penderitaan atau kesengsaraan di dalam ayat ini merujuk kepada cabaran-cabaran harian kita di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini bukan suatu penderitaan yang bermaksud mati syahid, tetapi ini adalah cabaran-cabaran harian yang kita hadapi di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, sebagai contoh adalah cabaran dari segi keuangan, dari segi masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan, dan sebagainya. Ini adalah cabaran-cabaran harian yang kita hadapi. Tapi saudara, jangan Anda silap bahwa ketika Anda mengalami kesengsaraan ataupun cabaran-cabaran hidup, Allah meninggalkan Anda. Tidak, saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup di dalam lingkungan kasih karunia, dan Allah lah yang sedang mengawal keadaan. Jadi, dalam keadaan buruk sekalipun, Allah tetap masih mengawal keadaan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam keadaan dunia. Karena Allah dapat mengubah hal yang buruk menjadi hal yang indah. Jadi saudara, persoalannya mengapakah perlu ada penderitaan atau kesengsaraan di dalam kasih karunia itu? Saudara, karena demikianlah cara Allah bekerja, membentuk, memproses iman kita supaya kita menjadi semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, hari ini cabaran-cabaran yang kita hadapi itu adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19. Saudara, ada banyak dampak akibat daripada wabak ini yang dihadapi oleh semua orang. Sebagai contoh, saudara, adalah kebanyakan orang hari ini itu mengalami krisis ekonomi yang kritikal. Ya, khususnya bagi mereka yang bekerja sebagai petani kecil dan juga bekerja sebagai peniaga kecil, mereka hilang sumber pendapatan karena mereka terkurung di dalam rumah dan mereka tidak dibenarkan untuk keluar bekerja. Tetapi bagi mereka yang memiliki kemahiran menggunakan media sosial, itu menjadi suatu kelebihan bagi mereka karena mereka masih dapat menjalankan perniagaan secara online. Tetapi bagaimana pula dengan mereka yang tidak punya kemahiran ini? Ini saudara sangat-sangat menyulitkan keadaan bagi mereka. Apalagi jika mereka harus menanggung makan minum anggota keluarga yang ramai. Ini saudara sangat-sangat menjadi suatu pergumulan yang berat. Selain daripada itu, hari ini juga persekolahan-persekolahan terpaksa ditutup buat sementara waktu. Ya, banyak peperiksaan-peperiksaan di peringkat sekolah menengah itu ditunda kepada suatu masa yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan ini menyulitkan bagi pelajar-pelajar. Bukan itu saja saudara, di mana aktiviti-aktiviti sosial dan juga keagamaan juga sangat-sangat terbatas untuk dilakukan. Nah, saudara, inilah perubahan norma kehidupan manusia hari ini yang menjadi cabaran-cabaran kita. Apalagi saudara, PKP hari ini itu dilanjutkan hingga 12 Mei. Wah, saudara, hal ini betul-betul menjadi suatu pergumulan yang berat bagi semua orang. Saudara, penderitaan itu bukanlah sesuatu yang dimimpikan oleh semua orang, tetapi ia datang tanpa diundang. Di mana kita berada pun dia ada. Baik itu di rumah, baik kita di tempat kerja, baik di tempat pelayanan pun, cabaran-cabaran, kesengsaraan itu pasti akan ada. Ya, saudara. Nah, jadi tidak siapa yang suka mengalami penderitaan. Apa yang ada di selalu pikiran kita adalah bagaimana supaya kita hidup tanpa penderitaan.
Kita semua mau mengelak cabaran-cabaran. Mengapa? Karena kita mau supaya hidup kita ini selalu berjalan dengan lancar, seperti apa yang kita mau. Tetapi saudara, kenyataannya adalah kehidupan ini tidaklah demikian. Kehidupan ini digambarkan seperti langit tidak selalu biru, laut tidak selalu tenang. Tapi saudara, kita tidak akan pernah menjadi kuat dalam iman kita jika kita tidak melalui satu proses pembentukan. Jadi saudara, kita tidak akan pernah kenal apa itu arti bangun semula tanpa pernah jatuh. Dan kita juga tidak akan pernah kenal apa itu arti sebuah pengharapan tanpa mengalami hal-hal yang sulit. Dan kita juga tidak pernah kenal apa itu arti sukacita tanpa melalui kepahitan. Dan kita juga tidak akan pernah rasa apa itu manis tanpa pernah kenal rasa pahit. Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita ini hanya menjadi seperti bunga yang tertanam di pasu, kelihatan begitu indah, begitu cantik, begitu menawan, begitu bagus. Tetapi saat-saat ada ribut yang menerpa, maka dia tumbang. Tetapi Tuhan mau kita menjadi teguh di dalam Dia, seperti pokok durian. Semakin dewasa pokok itu, semakin akarnya itu menjalar ke dalam tanah, sehingga akar itu menyokong pokok itu tetap berdiri di posisinya, walaupun ada ribut kencang yang melanda. Dan bukan itu saja, pokok durian itu juga menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh ramai orang. Saudara, demikian juga di dalam hidup kita. Allah mau supaya kita juga menjadi semakin teguh, menjadi semakin dewasa di dalam Dia. Sehingga kan iman kita semakin berakar di dalam Dia. Supaya kita menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Walaupun apapun badai hidup yang menerpa, kita tetap dapat berdiri di posisi kita sebagai anak-anak Allah yang berkemenangan. Jadi saudara, jangan berpikir bahwa karena Anda memiliki Tuhan Yesus, maka Anda terlepas daripada menghadapi kenyataan hidup yang sulit dan pahit. Saudara, jangan juga menyalahkan dan marah kepada Tuhan jika harus menghadapi semua cabaran hari ini. Tapi saudara, cabaran-cabaran hari ini harus dipandang sebagai suatu anugerah daripada Allah. Dan ini harus diresponi, bukan ditolak. Karena saudara, melalui responmu, itulah yang akan menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain. Seperti apakah Tuhan yang kau percaya, dan seperti apakah iman yang kau hidupi itu. Jadi saudara, cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini, itu harus diresponi dengan berani, bukan ditolak. Saudara, penderitaan ataupun cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini, itu adalah sebahagian daripada kasih karunia. Jadi saudara, dalam arti kata yang lain, memiliki kasih karunia daripada Allah, itu tidak bermaksud membuatkan kita kebal atau mengelakkan kita daripada menghadapi masalah-masalah dunia. Mengapa? Karena saudara, kita masih berpijak di bumi yang nyata. Ingat saudara, selagi Anda berjalan di bawah matahari, dan selagi Anda berjalan di atas bumi, maka Anda pasti akan menemui cabaran-cabaran, kesengsaraan-kesengsaraan hidup yang datang silih berganti, dan Anda harus menghadapi itu. Tapi saudara, walaupun demikian, tunggu dulu, jangan dulu takut, jangan putus asa, jangan lemah, jangan mengeluh. Karena penderitaan-penderitaan ataupun kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami di dalam dunia ini, tidak semuanya itu malapetaka. Tetapi itu adalah suatu anugerah Allah, di mana penderitaan-penderitaan yang kita alami itu akan menolong kita supaya kita semakin teguh dan semakin bertumbuh di dalam kasih karunia
Allah. Jadi saudara, apakah kebaikan penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini? Saudara, perhatikan di ayat yang berikut. Dikatakan di situ bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, ada 3 perkara yang menjadi kebaikan bagi kita saat-saat kita mengalami cabaran-cabaran hidup ini. Yang pertama adalah cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini itu akan menimbulkan ketabahan atau ketekunan. Saudara, cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini itu menimbulkan ketabahan atau ketekunan. Saudara, di dalam keadaan-keadaan yang sukar hari ini, orang-orang semakin didorong untuk bersatu di dalam doa. Orang semakin tekun untuk mencari wajah Tuhan. Karena manusia semakin sadar bahwa hidup ini tidak ada artinya di bawah kolong langit ini jika tidak dimaknai dengan hidup di dalam Kristus. Dan maka itu orang semakin tekun mencari Tuhan. Dan saudara, orang yang tekun di dalam mencari Tuhan, di dalam masa-masa sukar, dia akan mengalami kekuatan rohani yang bertambah-tambah untuk dia boleh menghadapi situasi hidup yang sukar, karena Tuhanlah yang memampukan dia. Dan hal yang kedua, saudara, cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini itu akan menimbulkan tahan uji atau daya tahan. Nah, saudara, jika Anda pergi ke bank atau ke kedai, Anda akan dapat perhatikan bahwa kita semua harus berbaris, menjaga jarak antara satu sama yang lain. Dan ketika engkau melihat barisan itu panjang, saudara, ini sangat-sangat menguji kesabaran dan daya tahan mental kita. Apakah kita tetap setia, bertahan berdiri di posisi kita di dalam barisan, ataupun kita menjadi marah, kita menjadi memberontak, atau kita mengeluh. Saudara, orang yang dapat bersabar dalam dia menghadapi ujian demi ujian hidup, itu akan menimbulkan pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Mengapa? Karena di dalam ujian itu dia melihat dan mengalami bahwa tangan Tuhan sendirilah yang bekerja, yang menolong dia. Dan hal yang ketiga, cabaran-cabaran yang kita hadapi hari ini itu menimbulkan pengharapan. Saudara, kesukaran hidup hari ini itu telah menyedarkan kita sebagai manusia bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah, yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan, dan kita sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada Allah. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi realiti hidup yang sulit dan pahit. Maka melalui kesadaran ini, kita semakin didorong untuk semakin berani meletakkan kepercayaan dan pengharapan hanya kepada Allah saja. Saudara, 3 perkara yang saya sebut sebentar tadi berkaitan dengan ketekunan, tahan uji, dan juga penuh pengharapan. Ini akan mempengaruhi atau membentuk karakter ataupun gaya hidup kekristenan kita. Jika kita sungguh-sungguh menghadapi atau melalui cabaran ini dengan memandang dan meresponi menurut kacamata Allah dan terang di dalam Kristus, bahwa semua cabaran-cabaran hari ini itu bertujuan untuk membuatkan kita menjadi semakin dewasa di dalam kasih karunia Allah. Tetapi saudara, jika Anda tidak peduli apapun yang berlaku hari ini, dan Anda tidak mau belajar daripada situasi hari ini,
maka saudara, cabaran-cabaran yang Anda hadapi itu tidak akan pernah membuatkan Anda semakin tekun, semakin tahan uji, dan semakin penuh pengharapan. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang yang tertekan dan memberontak di tengah-tengah kesukaran hidup. Dan Anda tidak dapat menikmati hidup ini. Oleh sebab itu saudara, nikmatilah kehidupan hari ini walaupun sukar. Belajarlah menyerap nilai-nilai yang baik, supaya Anda tidak hilang kesempatan di masa-masa sukar ini yang boleh membuatkan Anda bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Saudara, ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus, Anda sudah berjanji bahwa Anda mau mengikuti Dia baik di masa sukar atau di masa senang. Dan Anda harus sadar saudara, bahwa mengikuti Tuhan Yesus itu tidaklah selalunya berjalan dengan lancar hidup ini seperti yang Anda bayangkan. Tetapi kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan. Jadi saudara, mengikut Yesus berarti siap untuk menerima apapun yang Tuhan beri. Baik itu berkat ataupun ujian-ujian. Jadi saudara, jangan cepat menyalahkan Tuhan di dalam Anda menghadapi situasi hidup hari ini. Ingat janjimu ketika engkau berkata, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamatku. Ingat janjimu itu saudara, bahwa ketika engkau sudah berjanji kepada Dia, engkau menerima Dia, itu bermaksud Anda mahu mengikut Dia dalam susah dan senang. Dan ketika engkau berkata engkau percaya Yesus, maka engkau harus buktikan imanmu, yaitu dengan tidak mengeluh, tetapi menjalani kehidupan hari ini dengan penuh keberanian, penuh iman, penuh kesabaran, dan penuh hikmat. Itulah iman yang dibuktikan dengan perbuatan yang konkret. Dan inilah iman yang hidup. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan masa-masa sukar ini, jangan juga kita menambah masalah ataupun mencari penderitaan sendiri. Sebagai contoh, ingkar kepada arahan kerajaan semasa PKP ini. Peraturan di dalam PKP ini adalah jangan berkumpul ramai-ramai, jangan melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan ramai orang, dan jangan keluar beramai-ramai di pekan atau di bandar. Tetapi tetap ingkar, melanggar peraturan ini, maka ditangkap. Saudara, ini bukan sesuatu penderitaan yang dinamakan sebagai anugerah, tetapi ini adalah penderitaan yang berdasarkan kebodohan diri sendiri. Sebab itu saudara, hadapilah kenyataan hidup hari ini, situasi yang sukar hari ini dengan bijaksana. Jangan tambah-tambah masalah, jangan cari-cari penderitaan sendiri di dalam keadaan kita yang hari ini tidak mudah. Sebab itu saudara, bijaksana di dalam Anda menghadapi situasi hidup. Saudara, ayat yang kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengapakah pengharapan itu tidak mengecewakan? Ataupun bagaimanakah kita tetap dapat kekuatan untuk berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar? Atau bagaimana kita tetap dapat bersukacita di dalam penderitaan? Jawabannya saudara adalah karena kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Maksudnya saudara adalah Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk dapat bertahan dan untuk tetap berani dan sanggup menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalunya mudah. Saudara, hari ini kita disuruh duduk di rumah. Tetapi itu tidak bermaksud kita tidak melakukan apa-apa. Oleh sebab itu saudara, marilah kita selalu menyediakan waktu untuk Tuhan. Marilah kita sering-sering mendengar firman Allah,
membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Supaya saudara melalui hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka kita akan dapat mengalami Roh Kudus bekerja di dalam kita dan melalui kita, sehingga akan kita dapat memandang penderitaan, cabaran-cabaran hidup adalah sebagai suatu anugerah yang harus diresponi dengan berani, bukan untuk ditolak. Supaya paling tidak, apabila keadaan hari ini kita sudah menjadi pulih, maka kita keluar menjadi orang yang semakin tekun, semakin tahan uji, semakin penuh pengharapan di dalam kasih karunia Allah, untuk kita dapat menghadapi hidup yang tidak selalunya mudah di hadapan nanti. Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, dan marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, supaya kita menghargai kesempatan-kesempatan yang ada hari ini untuk kita boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa masih ada kebaikan-kebaikan yang kami boleh alami dan kami boleh belajar daripada penderitaan-penderitaan ataupun cabaran-cabaran hidup yang kami hadapi hari ini. Karena melalui cabaran ini, kesengsaraan ini, itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan menimbulkan penuh pengharapan. Bapa, bantulah kami untuk menghadapi kenyataan hidup hari ini dengan selalu memandang kesengsaraan, cabaran hidup itu sebagai satu anugerah yang harus diresponi, bukan untuk ditolak. Tuhan, terpujilah Engkau, terima kasih firman-Mu. Inilah doa kami demi nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.